Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mei Mei dalam Aku dan Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang mitos kolor hijau, makhluk dari mana dan cara pencegahan makhluk gaib ini. Cerita-cerita hantu yang khas Indonesia tidak begitu saja muncul dari ruang hampa. Cerita-cerita itu adalah ekspresi kultural suatu masyarakat tertentu yang diteruskan dari mulut ke mulut, dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dalam banyak kasus, cerita hantu bahkan punya peran sosiologis, peran yang jauh lebih besar daripada menakut-nakuti bocah semata. Kolor hijau dalam kepercayaan masyarakat dipercaya sebagai makhluk jadi-jadian yang menyeramkan dari orang yang bersekutu dengan makhluk gaib untuk mendapatkan pesugihan atau kekayaan dengan jalan mencuri di rumah orang lain. Tak hanya mencuri harta benda di rumah orang yang disatroni, kolor hijau juga cukup meresahkan karena sering melakukan pelecehan seksual kepada perempuan, baik yang gadis maupun perempuan yang sudah menikah atau janda. Kolor hijau akan menghipnotis perempuan yang menjadi korbannya sampai mereka terlelap. Setelah itu, makhluk gaib ini akan merampok rumah dan melecehkan mereka. Dan ternyata, kolor hijau memang didasarkan atas sosok pemerkosa yang benar-benar ada di dunia nyata. Sejumlah kisah dan mitos yang beredar di masyarakat. Kenapa disebut kolor hijau? Karena sebelum beraksi, pelaku biasanya akan mengenakan celana kolor berwarna hijau dan melakukan aksi sirep, atau membuat penghuni rumah yang akan disatroni terlelap dengan cara mengelilingi rumah korban. Dalam cerita beredar di masyarakat, wujud kolor hijau digambarkan sebagai sosok siluman botak dengan tubuh telanjang dan hanya mengenakan celana atau kolor warna hijau. Kolor hijau termasuk makhluk astral sebangsa siluman. Ciri khas siluman tersebut tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan kolor hijau sehingga disebut kolor hijau. Siluman kolor hijau memang mengincar perempuan. Bahkan ia bisa menyetubuhi wanita yang diincar. Kolor hijau kebanyakan mengganggu perempuan. Siluman ini memang memiliki ketertarikan yang besar dengan perempuan, sama dengan genderuwo. Bahkan mereka bisa menyetubuhi perempuan. Siluman kolor hijau termasuk siluman yang memiliki nafsu tinggi. Itu kenapa teror yang dia lakukan banyak mengarah ke mengganggu perempuan. Jadi, dia hanya hadir untuk melampiaskan nafsunya. Masyarakat yang sudah berpikir rasional, terutama warga perkotaan, memang cenderung menganggap kolor hijau hanya sebatas mitos. Bahkan bagian dari modus dipakai seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau merampok. Lalu timbul pertanyaan, sebenarnya apakah kolor hijau itu ada? Dan apakah mereka dari kalangan bangsa siluman atau memang manusia yang sedang menjalankan ritual ilmu hitam atau pesugihan? Kolor hijau merupakan sosok menyeramkan yang konon katanya sering memburu perempuan untuk disetubuhi supaya memenuhi syarat ritual dari ajian ilmu hitam. Makhluk mengerikan ini sering ditampilkan dengan muka hancur dan memiliki taring serta kupingnya yang lebar menyerupai kuping binatang. Dalam kajian ilmu gaib, sosok kolor hijau yang menampakkan fisik lebih diyakini sebagai jelmaan manusia yang sedang menganut ilmu hitam. Biasanya, ilmu ini mengarah kepada pesugihan yang tujuan utamanya memperlancar rezeki atau ilmu kebal. Kolor hijau biasanya tercipta setelah melakukan kontrak dengan makhluk sebangsa jin yang mengerikan. Bisa dikatakan mirip genderuwo, bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, si pemilik ajian ilmu hitam ini akan memiliki tampilan 50% atau setengahnya dari jin tersebut. Jadi bisa disimpulkan, tampilan jin aslinya lebih menyeramkan.
Pada ajian ilmu hitam ini, biasanya si pengguna akan diberikan tugas untuk meniduri perempuan dengan jumlah tertentu. Maka setelah tugas selesai, si pengguna ini akan mendapatkan kekuatan ilmu kebal atau kelancaran dalam mendapatkan harta. Jadi kesimpulannya bahwa kolor hijau merupakan jelmaan dari manusia pengguna ilmu hitam yang sedang melakukan ritual atau pesugihan. Ilmu tersebut mengikat sebuah kontrak dengan iblis yang mengerikan. Kendati demikian, bukti soal kehadiran kolor hijau hingga saat ini memang belum ditemukan secara nyata. Berbeda dengan butuh hijau yang memang asli dari sebangsa jin. Cara mencegah kolor hijau. Bambu kuning dan daun kelor digunakan menjadi penangkal. Dua benda itu diikat, disimpan di pintu. Bambu kuning dan daun kelor di pintu itu merupakan pemandangan yang lazim ditemui kala dihantui kolor hijau. Sebagian masyarakat meyakini benda itu bisa menangkal kolor hijau yang meresahkan. Bambu kuning dan daun kelor dinilai menjadi penangkal paling mujarab. Selain itu, ada juga yang meletakkan agama sebagai jalan keluar, seperti dengan membaca kitab suci atau ayat pengusir hantu. Nah teman-teman, demikianlah cerita tentang kolor hijau. Pada akhirnya, biasanya ilmu pesugihan atau ilmu hitam akan berakhir dengan mengenaskan, di mana si pengguna pasti harus memberikan tumbal atau menyerahkan nyawa seseorang yang ada di dekatnya. Sehingga sebagai manusia, sebaiknya kita menjauhi bersekutu dengan makhluk gaib yang jelas-jelas akan merugikan hidup kita dan orang di sekitar kita. Percayalah selalu dengan Tuhan pencipta kita dengan memperkuat iman sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.